Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan menghadirkan kisah misteri Yuda yang berjudul Terjebak dalam Dunia Hitam. Sudah setengah jam Arifin diam, mulutnya yang biasanya selalu ngoceh, kini terkatup rapat. Budi dan Jaka saling pandang sambil menggeleng lalu kompak menatap ke arahku. Aku paham, mereka ingin agar aku yang bertanya. Pin, tumben kamu diam aja, kenapa? Tanya aku pada Arifin. Budi dan Jaka menyimak menunggu jawaban. Arifin tak langsung menjawab. Sejenak menunduk sambil menghela napas, seperti ada beban berat yang menghimpit dadanya. Iya Vin, kamu kenapa? Coba cerita sama kita-kita. Siapa tahu kita bisa bantu. Jaka coba ikut membujuk. Arifin mengangkat kepalanya, memandangi kami satu persatu, matanya sayu. Dia masih nampak bimbang, namun akhirnya mau bicara. Adikku si Siti sebulan yang lalu ikut temannya ke Jakarta. Katanya mau diajak kerja, tapi sampai sekarang malah gak ada kabarnya. Nomor teleponnya gak aktif. Temannya juga gak bisa dihubungi. Aku jadi khawatir. Ya ampun. Ya sudah, kamu susul aja. Minta izin sama Pak Yanto. Masa gak boleh? Budi coba memberi saran. Sudah, Pak Yanto sudah kasih izin. Tapi masalahnya aku kan belum pernah ke Jakarta. Takut nyasar. Apalagi alamatnya kurang jelas. Tulisannya cuma Monggo Mas, Ruko Tanjung Priuk, itu aja. Sahut Arifin sambil menunjukkan secari kertas. Mendengar hal itu, Budi dan Jaka jadi ikut merenung. Aku juga ikut khawatir. Kami semua sudah layaknya saudara. Bila ada satu yang kesusahan, kami semua ikut merasakannya. Ya sudah, nanti biar aku temani kamu. Ucapku yang langsung membuat wajah Arifin berubah senang. Sepertinya memang itu yang diharapkan. Beneran Yud? Aku mengangguk, tapi Budi malah protes mempertanyakan keputusanku. Memangnya kamu ngerti Jakarta? Kita semua kan belum pernah ke sana. Jangan ngawur kamu Yud. Aku tahu, tapi kita nggak mungkin cuma diam saja. Kalau memang harus ke sana ya berangkatlah. Perkara nyasar itu urusan belakangan. Tapi lebih baik nyasar berdua ketimbang nyasar sendirian. Aku coba membela. Kalau begitu, kita juga ikut. Jaka menyahut yang langsung diamini Budi. Jangan, nggak perlulah. Lagian Pak Yanto pasti nggak bakal kasih izin. Kalau cuma aku, mungkin bisa. Budi dan Jaka kembali diam. Sepertinya mereka bisa menerima alasanku. Akhirnya kami pun sepakat, aku akan pergi menemani Arifin. Saat itu juga kami berdua menghadap Pak Yanto untuk mengutarakan niat kami. Silakan saja, nanti saya coba kontak kenalan saya yang ada di Jakarta. Mungkin dia dapat membantu kalian, tutur Pak Yanto. Serius Pak? Arifin terkejut senang. Iya, saya punya kenalan di Jakarta. Teman satu kampung yang merantau di sana. Mudah-mudahan dia bisa bantu. Nanti saya kasih alamat dan nomor teleponnya. Aku dan Arifin saling pandang. Wajahnya nampak sumringah. Harapan untuk menemukan adiknya kini menemukan jalan. Jakarta, kami datang. Esok harinya kami berangkat dengan bekal seadanya, naik bis malam menuju ibu kota yang tanahnya belum pernah sekalipun kami injak. Perasaan kami campur aduk, antara senang dan juga khawatir. Senang karena kami akan dibantu Mas Waris, kenalan Pak Yanto di Jakarta yang sudah kami hubungi dan siap membantu. Tapi juga khawatir karena kami tak tahu apa yang akan kami hadapi ke depannya nanti.
Setelah menempuh perjalanan lebih dari 12 jam, kami pun tiba di sebuah terminal bis antar kota yang riuh dan ramai. Hawa panas langsung menerpa wajahku saat melangkah turun dari bis. Arifin terlihat lelah dan kelaparan, aku juga. Jakarta, kota tersibuk dan terpadat di negeri ini, menyambut kami dengan wajah aslinya. Orang-orang lalu lalang dengan tujuan dan urusannya masing-masing, berbaur dengan suara bising dan deru mesin, serta teriakan pedagang asongan dan pengamen yang ikut mencari rezeki. "Makan dulu yuk," ucapku yang langsung diiyakan oleh Arifin. Kami pun segera pergi ke salah satu warung yang ada di deretan kios-kios berjajar persis di samping terminal. Sengaja kami cari yang paling sepi agar lebih nyaman dan leluasa dalam melepas lelah. Tapi selama kami makan di situ, diriku merasa ada yang mengawasi. Dari sudut mataku, nampak 4 orang yang sejak tadi memperhatikan kami dengan gerak-gerik mencurigakan. Instingku berkata kalau mereka bukan orang baik-baik. Arifin rupanya juga paham dengan situasinya. Dia sempat memberi kode agar kami pergi menyingkir saja, tapi aku menolak. Selesai makan, kami ingin melanjutkan niat untuk mencari alamat Mas Waris. Namun belum jauh kami melangkah, di satu tempat sepi, tiba-tiba keempat orang tadi muncul dan langsung berdiri menghadang. "Heh, serahkan dompet dan tas kalian, cepat!" teriak salah seorang dari mereka dengan sebilah pisau terhunus di tangannya. Arifin ketakutan, dia langsung merapat ke arahku. Aku berusaha tetap tenang, namun siap dengan segala kemungkinan. Yang aku khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Kami sedang dirampok. Melihat kami yang tak menuruti perintahnya, pria tadi cepat bergerak hendak merampas tas Arifin. Namun tak semudah itu. Plak! Penjahat itu terpelanting saat tanganku menempeleng wajahnya dengan keras. Pisaunya mental entah kemana, namun dia cepat bangkit lalu pasang kuda-kuda. Arifin sengaja ku minta untuk menyingkir. Tinggal aku sendiri di tengah kepungan 4 penjahat yang tanpa basa-basi segera bergerak serempak menyerbu ke arahku. Dalam beberapa gerakan saja, keempat penjahat itu sudah tersungkur ke tanah. Aku masih berdiri gagah, siap menantang siapapun yang masih berani maju. Salah satu yang berbadan paling besar segera bangkit lalu kembali menyerang dengan lebih beringas. Namun dia langsung terpelanting saat tendanganku telak menghantam wajahnya. Mataku melotot sambil menghampiri mereka. Tapi rupanya aksiku tadi sudah cukup untuk membuat nyali mereka ciut, tinggal lari pontang-panting. Cemen. Gila, nggak pakai lama, langsung kabur semua. Hebat kamu, Yud. Teriak Arifin kegirangan, wajahnya tak lagi pucat seiring nyalinya yang pulih kembali. Aku cuma tersenyum sambil membenarkan bajuku yang sedikit berantakan. Setelah yakin situasinya aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah mencari, bertanya sana-sini dan beberapa kali sempat salah jalan, akhirnya kami tiba di sebuah perkampungan padat penduduk dengan rumah-rumahnya yang rapat berdempetan. "Kayaknya ini tempatnya, Yud," ucap Arifin sambil melirik ke arahku saat kami tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku mengangguk, lalu coba mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar suara orang dari dalam sana, lalu pintu pun terbuka. Muncul seorang laki-laki berbadan kekar, namun dengan lengan kiri yang dibalut perban. "Arifin dan Yuda?" Lelaki itu langsung bertanya. "Mas Waris?" balas Arifin cepat. "Iya, ayo masuk." Wah, nggak nyangka akhirnya kalian sampai juga. "Maaf kalau saya nggak bisa jemput kalian di terminal, soalnya tangan saya lagi begini," ucap Mas Waris yang langsung mempersilahkan kami duduk. "Iya mas, nggak apa-apa. Kami sudah senang akhirnya kita bisa ketemu," sahutku sambil duduk, lalu melirik ke arah tangan Mas Waris yang lukanya terlihat cukup parah.
Tak lama kami pun larut dalam perbincangan. Dari situ aku jadi tahu kalau Mas Waris tinggal hanya sendiri, istri dan anaknya ada di kampung. Mas Waris bekerja sebagai seorang security di salah satu pusat pertokoan. Namun ternyata dia punya profesi sampingan sebagai seorang stuntman atau aktor pengganti. Dan rupanya dari situlah sebab kenapa tangannya terluka. Iya, beberapa hari yang lalu ada syuting. Saya kebagian jadi peran pengganti, tapi malah jadi begini. Jelas Mas Waris sambil mengusap-usap lengannya yang dibalut. Lalu perbincangan kami sampai pada niat kami untuk mencari Siti. Sesaat Mas Waris diam berpikir, lalu dia pun mulai menjelaskan. Kalau dari nama tempat dan lokasinya, sepertinya saya tahu ini di mana. Biar nanti saya minta teman saya untuk mengantar kalian. Wah, makasih loh Mas. Maaf kalau kami jadi merepotkan, sahut Arifin sungkan. Gak apa-apa, senang bisa bantu kalian. Ya sudah, lebih baik sekarang kalian istirahat dulu. Sudah makan belum? Sudah Mas. Yuda malah sudah nambah berantem segala. Sela Arifin sambil tersenyum bangga. Entah apa yang dia banggakan, padahal tadi dia cuma diam ketakutan. Hah? Berantem? Gimana ceritanya? Akhirnya kami pun menceritakan tentang 4 perampok yang menghadang kami, namun langsung kabur setelah sempat kuhajar. Mas Waris terlihat takjub begitu mendengarnya. Wah, punya mainan juga kamu Yud? Ah, enggak Mas, biasa aja. Mereka cuma menang nekat sama keroyokan aja. Aslinya mah kosong, balasku merendah. Setelah puas berbincang-bincang, kami pun akhirnya beristirahat dan berencana melakukan pencarian esok hari. Pagi-pagi sekali kami bangun, segera bersiap-siap menanti kedatangan temannya Mas Waris, yang rencananya akan mengantarkan kami ke lokasi pencarian. Tak lama datanglah Bang Fatur dengan mobilnya. Setelah berkenalan sebentar, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera berangkat. Tapi sebelumnya Mas Waris sempat mewanti-wanti. Kalian hati-hati ya, cepat hubungi saya kalau ada apa-apa. Asal kalian tahu, tempat itu terkenal sebagai daerah hitam, sarangnya preman, judi dan segala macam. Iya Mas, mudah-mudahan semuanya lancar dan adik saya bisa ketemu. Kami pamit dulu, balas Arifin. Mas Waris pun mengangguk. Bang Fatur, titip adik-adikku ini ya. Siap Mas, udah tenang aja, pokoknya aman, balas Bang Fatur sambil mengacungkan jempol, lalu menyalakan mesin mobil, dan kami pun segera berangkat. Sepanjang perjalanan, Bang Fatur mengingatkan kami akan pentingnya menjaga sikap di tempat yang akan kami tuju. Maklum saja, daerah itu berisikan para pendatang dari berbagai daerah dengan sifat dan karakter yang berbeda. Salah sedikit urusan bisa runyam. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami pun tiba. Sebuah lokasi yang terbilang ramai dengan segala macam tempat hiburan, namun nampak masih tutup. Mungkin beda ceritanya bila kami datang malam hari. Ada kafe, panti pijat, karaoke, dan entah apa lagi. Seketika aku jadi khawatir. Mas Waris benar, tempat ini auranya begitu hitam. Sangat disayangkan kalau Siti benar-benar ada di sini. Nah, kalian berdua bisa mulai cari dari sini. Coba tanya-tanya aja. Tapi maaf, saya nggak bisa temani kalian. Saya masih ada urusan. Nanti kalau kalian sudah selesai, langsung telepon saya. Nanti saya jemput, pesan Bang Fatur. Iya bang, makasih ya, balasku sambil tersenyum. Bang Fatur pun pergi meninggalkan kami yang sejenak berdiri kebingungan. Tapi akhirnya kami coba mulai bertanya sana sini, berbekal nama tempat kerja dan juga foto Siti. Syukurnya kami ada di lokasi yang benar. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya kami berhasil menemukan tempatnya. Kini kami berdiri di depan sebuah bangunan ruko yang nampak kusam. Suasana sekitarnya begitu lengang. Sampah berserakan di mana-mana. Ada tulisan besar "Monggo Mas" yang terpampang di sisi atas gedung yang catnya mulai terkelupas. Sejenak aku dan Arifin saling pandang. Aku tahu dia khawatir. Tempat ini memang terlihat buruk untuk jadi tempat kerja adiknya.
Akhirnya kami memberanikan diri untuk mendekat, lalu mengetuk pintu rolling door yang nampak tertutup rapat. "Permisi, permisi." Tak lama pintu pun terbuka sedikit. Muncul wajah seorang lelaki bertampang sangar dari balik pintu yang langsung ketus bertanya, "Mau apa?" "Maaf mas, mau tanya, apa mas kenal dengan gadis ini? Namanya Siti. Dia adik saya. Kabarnya dia kerja di sini," sahut Arifin dengan nada sesopan mungkin. Lelaki itu sesaat melirik foto yang ditunjukkan Arifin, tapi alih-alih menjawab, dia malah menghardik dengan kasarnya, "Gak ada, gak kenal. Sudah ya, kalian pergi dari sini." Arifin nampak kebingungan. Aku coba kembali bertanya dengan suara yang sengaja dipelankan, berharap lelaki itu mau ikut melunak. "Maaf mas, tapi kami dapat info kalau dia benar kerja di sini. Cuma mau ketemu sebentar saja mas. Mau pastikan kalau dia baik-baik saja. Soalnya sudah lama gak ada kabarnya." Tapi bukannya melunak, lelaki itu malah kembali membentak keras. "Gak bisa dikasih tahu ya? Mau cari gara-gara?" Selesai berkata, lelaki itu membuka pintu lebar-lebar, lalu dia memanggil 5 orang kawannya dari dalam sana. "Nih, ada 2 tikus yang mau cari perkara. Coba kasih pelajaran," teriak lelaki tadi kepada kawan-kawannya yang semuanya bertubuh tegap dan kekar. Arifin ketakutan. Sepertinya dia tak menyangka kalau bakal jadi begini. Namun aku yang memang sudah punya firasat buruk sejak tadi, segera bersiap-siap. "Vin, kamu balik ke tempat tadi. Cepat telepon Bang Fatur minta dijemput. Tunggu di sana sampai aku datang." Jangan gila kamu Yud. Mending kita sama-sama pergi. Bisa celaka kamu nanti." "Percaya sama aku. Kamu tunggu saja di sana. Biar semua ini aku yang hadapi. Mudah-mudahan aku bisa menemukan Siti dan membawanya pulang. Cepat sana." Arifin sejenak ragu. Dia sebenarnya berat meninggalkanku. Namun dia juga sadar situasinya kini jauh di luar kemampuannya. "Ya sudah, tapi kamu hati-hati ya. Aku pasti tunggu kamu. Kalau kamu tak kembali, aku datang bawa polisi." Begitu ucap Arifin, lalu cepat menyingkir kembali ke tempat di mana kami pertama kali tiba. Tikus, kamu gak ikut kabur sama temanmu itu? Mau mati kamu?" Hardik salah satu dari 6 lelaki yang kini berdiri mengepungku. Aku tersenyum sinis, langsung pasang kuda-kuda sambil memberikan gestur tangan memanggil menantang mereka untuk segera maju. 2 orang terpancing emosi, langsung maju melancarkan pukulan tepat ke arah wajah dan perutku. Namun aku cepat mengelak, sambil bergerak balas memukul. Puk, puk. Kedua orang itu tersungkur mencium tanah. Yang lainnya tanpa menunggu segera maju serentak mengeroyokku. Plah. Hanya dalam beberapa gerakan saja, keempat orang itu ikut terkapar menyusul temannya. Aku tak mau buang-buang waktu, segera masuk ke dalam ruko meninggalkan mereka yang berteriak-teriak memanggil teman-temannya yang lain. Diriku masuk melalui lorong, hingga akhirnya sampai di tengah-tengah ruangan remang dengan begitu banyak meja dan kursi. Sepertinya ini tempat hiburan. Namun dari suasana dan tampilannya, aku yakin ini bukan tempat baik-baik. Namun belum sempat apa-apa, mendadak berdatangan belasan lelaki bertampang sangar, dengan masing-masing membawa senjata tajam dan tongkat pemukul di tangannya. Gila, salah-salah bisa mati aku di sini. Aku segera bersiap pasang kuda-kuda. Jujur saja, belum pernah aku melawan musuh sebanyak ini. Kalau selama ini aku sering berhadapan dengan banyaknya demit dan makhluk halus, kini aku ada di tengah kepungan belasan lelaki sangar yang siap melumatku sampai habis. Benar-benar uji nyali. Sempat terpikir niatku memanggil ular-ular untuk datang ke sini, tapi menimbang lokasinya yang ada di tengah kota, aku sangsi kalau ada ular di sekitar sini. Kalaupun ada, mungkin jumlahnya sangat sedikit. Atau aku panggil Kiloreng saja. Tapi setauku harimau jadi-jadian itu tak bakal muncul di tempat yang ada barang haramnya. Dan kulihat di sana banyak sekali botol-botol minuman keras yang berjajar dan bertumpuk.
Jadi kini aku benar-benar harus menghadapinya seorang diri. Tapi tak masalah, seberapapun banyaknya musuh, aku tak gentar. Sikat! Teriakan keras sebagai komando yang langsung menggerakkan mereka untuk maju. Sebentar saja aku jadi sibuk menangkis, memukul, menendang dan menerjang setiap musuh yang datang dari segala arah. Aku sedikit diuntungkan dengan kemampuan bertarung mereka yang ternyata nol besar. Mereka menyerang serampangan, cuma mengandalkan tenaga, membuatku akhirnya mampu meladeni mereka, walaupun jumlah kami jauh dari kata seimbang. Sengaja ku kerahkan tenaga ilmu pemusnah dalam tinjuku agar tak buang-buang waktu. Yang merasakannya pun langsung terkapar pingsan. Hingga tak lama kemudian, sebagian dari mereka jatuh bertumbangan, sedangkan sisanya kini diam tak bergerak dengan wajah yang jadi ragu. Rupanya mereka jadi ngeri juga. Kumanfaatkan situasi itu untuk sejenak mengatur nafas. Jujur saja, pertarungan barusan sangat menguras tenaga. Para lelaki itu cuma berdiri saling pandang, saling tunggu satu sama lain. Apakah masih mau maju? Namun tiba-tiba, hebat, gila. Muncul seorang lelaki berambut panjang yang dikuncir ke belakang, tubuhnya atletis. Kulitnya sawo matang dengan tato naga yang menghiasi lengannya. Dia langsung berdiri di hadapanku sambil bertepuk tangan. Hebat, kamu hebat. Bisa menghadapi semua anak buahku sendirian. Luar biasa. Aku cuma bisa menatapnya dengan posisi tetap siaga. Tapi bisa kurasakan aura kekuatan yang besar dari sosoknya yang terus memandangiku sambil tersenyum sinis. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Tanya lelaki berkuncir itu. Aku Yuda, mau cari adikku Siti. Aku yakin dia ada di sini. Aku cuma mau bawa dia pulang. Jawabku sambil terus menatap sekelilingku, jaga-jaga bila ada yang bergerak maju. Begitu. Kamu benar. Dia memang ada di sini. Tapi dia sedang kami sekap di lantai bawah karena menolak untuk bekerja menemani tamu yang datang. Aku terkejut. Segala pikiran negatif tentang tempat ini kini benar-benar terbukti. Apalagi mendengar kalau ternyata selama ini Siti disekap karena menolak melakukan pekerjaan haram. Biadab. Bangsat. Cepat lepaskan dia, atau kalian akan menerima akibatnya. Teriakku lantang menggema ke seluruh ruangan. Boleh, tapi langkahi dulu mayatku. Kamu boleh bangga bisa menang melawan anak buahku yang ternyata tak berguna itu. Tapi jangan puas dulu. Kamu belum berhadapan denganku. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan. Sepertinya kamu punya ilmu simpanan. Ayo maju. Sehabis berkata, lelaki itu langsung menyerangku. Aku bisa merasakan tenaga yang besar dari angin pukulannya. Sepertinya lelaki ini tak bisa dianggap remeh. Dalam beberapa jurus, kemampuan kami masih seimbang. Para anak buah hanya bisa memperhatikan sambil tetap mengelilingi hingga membentuk sebuah arena pertarungan. Namun tak lama aku mulai kelelahan. Bagaimana tidak, tenagaku telah habis terkuras saat menghadapi serbuan brutal anak buahnya tadi. Tapi saat terbayang betapa Siti selama ini telah dibuatnya menderita, hawa amarah seolah mendatangkan kekuatan ekstra. Segera kukerahkan tenaga pukulan yang paling kuat, dan lelaki itu langsung terpental mundur saat sebuah tinjuku menghantam keras dadanya. Dia menggembor marah, rahangnya mengeras, lalu dengan kesal langsung membuka kemejanya, memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi begitu banyak tato. Lantas dia komat kamit sambil melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Tiba-tiba dia mengambil sebilah golok yang tergeletak di lantai. Lalu tanpa basa-basi, dia sengaja mengiris-iris dada dan lehernya sendiri. Ajaib, kulit tubuhnya tak sedikit pun terluka. Nih, sekarang kamu pilih mau pukul yang mana. Silahkan. Semua yang menyaksikan langsung melongo, tapi tidak denganku. Rupanya lelaki ini punya ilmu kebal. Pantas saja lagaknya selangit. Dia pikir itu hebat. Receh. Justru aku malah senang, sebab setauku
Ilmu kebal itu biasanya berasal dari bantuan makhluk gaib, dan segala yang berbau gaib adalah makanan empuk dari ilmu pukulan pemusnah. Cocok. Ayo, kenapa diam? Coba pukul. Aku mau tahu sampai mana kemampuanmu. Teriak lelaki itu menantang dengan angkuhnya. Tanpa menunggu lama, segera ku penuhi permintaannya. Langsung kuhantamkan tinjuku sekuat tenaga menghujam dadanya. Puk! Lelaki itu terpental jauh, lalu muntah darah dan langsung terkapar. Semua yang menyaksikan langsung terperangah, namun tidak denganku. Sudah kuduga hasilnya akan seperti itu. Lelaki itu termakan kesombongannya sendiri. Sejenak suasana jadi hening. Kugunakan kesempatan ini untuk menggertak menjatuhkan mental mereka. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Silahkan maju. Tak ada yang berani, mereka cuma diam tak bergerak saling pandang satu sama lain. Namun tiba-tiba, sebuah bunyi letusan membuatku tersentak. Aku langsung menoleh. Astaga. Seorang lelaki gemuk bermata sipit datang dengan membawa sepucuk pistol yang ditodongkan ke arah kepala Siti yang ada di sampingnya. Jangan macam-macam, atau kupecahkan kepala adikmu ini. Ancamnya tak main-main. Aku tak berani bergerak. Nyawa Siti dalam bahaya. Kutatap tajam lelaki itu yang terus berjalan sambil menodongkan pistolnya. Ringkus dia! Perintah lelaki itu yang langsung dipatuhi oleh beberapa orang yang cepat bergerak meringkusku, yang kini tak berani melawan. Diriku dibuat berlutut di hadapan lelaki itu. Dengan liciknya dia telah menjadikan Siti sebagai sandera, hingga membuatku tak berkutik. Lalu tiba-tiba dia menodongkan pistolnya tepat di depan keningku. Kalau sudah begini, kamu bisa apa? Segala ilmu yang kamu punya tak bisa melawan ganasnya timah yang akan menembus kepalamu. Aku menggeram marah. Iblis yang terkurung dalam tubuhku meronta minta keluar. 2 titik hitam di bawah pusarku mendadak terasa panas. Sekujur tubuhku bergetar seiring darahku yang seolah mendidih. Dan akhirnya sang iblis pun terlepas. Aku berteriak keras. Seketika muncul sisik-sisik emas yang menutupi sekujur tubuhku. Mataku berubah merah menyala dengan lidah yang menjulur bercabang 2. Semua orang terkejut. Lelaki bermata sipit itu langsung menekan pelatuk pistolnya. Duh. Terdengar letusan 2 kali, namun sia-sia. 2 peluru itu tak mampu menembus kulitku yang kini jadi sekeras baja. Melihat hal itu, semua anak buahnya langsung lari pontang-panting. Namun tak semudah itu. Dengan gerakan secepat kilat, kulibas habis mereka semua hingga terkapar kelojotan meregang nyawa. Namun ternyata masih ada segelintir orang yang mampu luput dari seranganku. Tapi tak akan kubiarkan mereka lolos. Tak boleh ada saksi mata. Suara panggilan untuk para ular yang entah dari mana. Ada beberapa yang datang dan langsung merayap cepat mengejar para anak buah yang sempat kabur. Tak lama berselang, terdengar suara jeritan dari luar sana. Rupanya para ular berbisa itu telah berhasil menemukan mangsanya. Kini tinggal lelaki bermata sipit itu yang terus bersurut mundur hingga merapat ke dinding. Dia dengan paniknya langsung menembakkan pistolnya berkali-kali ke arahku hingga pelurunya habis. Namun percuma, lelaki itu makin ketakutan saat melihatku tetap berdiri tegak sambil menatapnya dengan mata yang merah menyala. Ku cengkeram kuat lehernya dengan satu tangan, lalu ku angkat tubuhnya tinggi-tinggi. Bisa kurasakan kuku-kuku jemariku yang tembus masuk hingga kerongkongannya. Darah kental meleleh disertai suara tercekik keluar dari mulutnya. Seiring tubuhnya yang menggelinjang, lalu menghitam terkena racun yang begitu mematikan. Lalu kuhempaskan dia ke lantai. Bruk. Seketika hening, tak ada lagi yang tersisa. Hanya ada diriku yang berdiri mendesis di antara tubuh-tubuh yang terkapar. Namun tak bisa kubiarkan iblis ini menguasai diriku lebih lama.
Aku segera duduk bersila demi mengubah wujud kembali jadi manusia. Kupandangi sekeliling ruangan yang begitu porak-poranda, dan akhirnya menemukan Siti yang meringkuk ketakutan di bawah meja. Aku menghampirinya, namun dia malah menunduk ketakutan. "Ayo, kakakmu Arifin sudah menunggumu," ucapku sambil tersenyum. Mendengar nama kakaknya disebut, wajah Siti langsung berubah. Awalnya dia ragu, namun akhirnya mau menerima uluran tanganku, lalu keluar dari kolong meja. Aku segera membawanya keluar dari tempat terkutuk itu, berjalan menuntunnya di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. "Siti, ya Allah!" Arifin berteriak menyambut kedatangan kami. Bang Fatur yang juga sudah ada di situ langsung berucap syukur. Alhamdulillah. Kami pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Selama perjalanan, Siti terus menangis di dalam pelukan Arifin. Siti sesekali melirik ke arahku dengan wajah yang masih ketakutan. Tapi aku maklum, siapa yang tak takut bila sudah melihatku berubah wujud seperti itu. Namun aku yakin dia akan baik-baik saja. Akhirnya kami tiba kembali di rumah Mas Waris. Bang Fatur yang masih ada urusan langsung pamit setelah sebelumnya kami mengucapkan berjuta terima kasih. Kami semua bersyukur segalanya berakhir dengan baik. Aku tak tahu bagaimana keadaan tempat terkutuk itu selepas aku pergi. Sudah pasti akan jadi sebuah kehebohan saat orang-orang menemukan begitu banyak mayat yang bergelimpangan, tapi aku tak peduli. Mereka pantas mendapatkannya. Kami pun setuju saat Mas Waris menyarankan agar kami menginap beberapa hari lagi setelah melihat kondisi Siti yang begitu lemah. Rupanya selama disekap, dia jarang diberi makan. Kasihan sekali gadis itu. Esok harinya datang seorang teman Mas Waris ke rumah. Rupanya dia salah satu kru film yang hendak mengajak Mas Waris untuk melanjutkan syuting yang sempat tertunda. "Gimana, Riz? Tanganmu sudah sembuh belum?" tanya kawannya. "Belum, lukanya belum kering. Masih sakit kalau digerakkan." "Waduh, terus gimana dong?" "Sutradaranya gak mau tahu. Dia mau hari ini juga kamu lanjut." "Memangnya gak bisa cari gantinya?" "Gak ada, Riz. Kamu satu-satunya stuntman yang mahir bela diri. Yang lainnya amatiran. Lagian waktunya sudah mepet. Nanti syutingnya malah gak kelar-kelar." Mas Waris sejenak diam berpikir. Lalu entah mengapa dia malah memandangiku dari kaki sampai kepala. Apa maksudnya? Wajah Mas Waris langsung berubah senang lalu berkata, "Gimana kalau diganti sama adikku saja? Dia juga ahli bela diri. Masalah akting bisa diarahkan nanti," ucapnya sambil menunjuk ke arahku. Semua terkejut, aku yang paling kaget. Kenapa jadi aku? Kini semua mata memandang ke arahku. Ya ampun. Kawan Mas Waris langsung memandangiku lekat-lekat. Matanya bolak-balik melirik ke arah Mas Waris, lalu ke arahku, seolah sedang membanding-bandingkan. Kemudian dia manggut-manggut seperti yakin akan sesuatu. Kalau dilihat dari posturnya sih cocok. Tapi beneran dia bisa bela diri? Ucapnya sambung bertanya. "Dijamin. Lawang dia baru saja mengajar belasan preman," sahut Mas Waris coba meyakinkan. Jangan Mas. Wah, gak bener ini. Saya gak bisa." Aku langsung menolak mentah-mentah. "Tolong Yud, sekali ini saja. Aku sudah terima bayarannya, dan duitnya sudah terlanjur kukirim ke kampung. Ayolah, kamu pasti bisa." Demi mendengar permintaan Mas Waris, aku langsung terdiam. Dia sudah membantu kami sampai sejauh ini, dan aku tak kuasa menolak saat dia yang kini butuh bantuan. Akhirnya hari itu juga kami berangkat menuju lokasi syuting. Arifin dan Siti sengaja tak ikut. Selama dalam perjalanan, berkali-kali Mas Waris terus meyakinkanku dan coba beri arahan tentang semua yang harus kulakukan nanti. Ada-ada saja. Setengah jam kemudian, kami pun tiba di lokasi, sebuah taman yang letaknya tak terlalu jauh dari rumah Mas Waris. Di sana banyak orang yang lalu lalang, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.
Aku langsung dibawa Mas Waris ke sebuah tenda untuk menemui sang sutradara. Halo bang, sorry saya belum bisa lanjut. Tapi tenang aja, ada adik saya yang akan menggantikan. Dijamin gak bakal mengecewakan, ucap Mas Waris kepada seorang pria berambut gondrong acak-acakan berkacamata tebal. Pria itu langsung memandangiku sambil manggut-manggut. Lalu dia pun langsung bicara. Ya sudah, bawa dia untuk ganti kostum. Sebentar lagi syutingnya mau dimulai. Mas Waris tersenyum sambil menepuk-nepuk pundakku. Aku masih kebingungan. Ini beneran? Lalu Mas Waris mengajakku ke tenda yang lain untuk berganti kostum. Di situ ketemui banyak orang-orang yang sedang didandani. Kak Reza, tolong dandanin dia. Ini adikku yang mau gantikan aku hari ini. Sutradaranya sudah oke, ucap Mas Waris pada seorang pria langsing berbaju modis, namun bertingkah kemayu seperti perempuan. Siapa nih? Ganteng juga. Beneran ini adiknya Mas Waris? Kok cakepan dia sih? Demi mendengar ucapannya, entah mengapa sekujur tubuhku seketika merinding. Sama merindingnya saat aku berhadapan dengan demit yang paling menakutkan. Selama didandani, sesekali pria kemayu itu mengelus-elus pipi dan juga pahaku. Aku tak mampu protes, juga tak mungkin melindungi diri dengan perisai pelindung. Percuma gak bakal mempan. Mas Waris cuma senyum-senyum geli melihatku yang begitu tersiksa. Setelah 15 menit, akhirnya siksaan itu pun berakhir. Alhamdulillah. Selesai dandan, aku diminta menunggu hingga giliranku tiba. Selama itu, Mas Waris dengan sabarnya membantu menjelaskan arahan dari asisten sutradara tentang apa yang harus kulakukan nanti. Sepertinya tak sulit, aku cuma diminta untuk berperan dalam satu adegan perkelahian, di mana aku menggantikan peran sang aktor yang sedang dikepung oleh sejumlah lawan. Pokoknya natural aja Yud. Tadi kan gerakannya sudah diberitahu. Kamu tinggal ikuti saja instruksinya, oke? Semangat, kata Mas Waris coba kembali memberi masukan. Dan akhirnya bagianku pun tiba. Aku begitu gugup. Mungkin rasa gugupnya sama seperti menghadapi Mayang Kemuning bila dia sedang marah-marah. Kamera, action. Dan terjadilah, aku benar-benar menggantikan Mas Waris main film. Sempat beberapa kali take ulang karena aku yang begitu grogi. Tapi setelah sekian kalinya, akhirnya bagian peranku rampung juga. Cut. Oke, bungkus. Teriak sang sutradara yang disambut riuh tepukan tangan dari orang-orang. Mas Waris tersenyum puas, aku yang lemas. Namun tanpa disangka-sangka, sang sutradara datang menghampiriku sambil tersenyum. Akting kamu masih kurang, tapi gerakan bela diri kamu keren banget. Sayang kalau kamu jadi peran pengganti. Saya masih ada beberapa judul film lagi yang belum digarap, dan kayaknya kamu cocok untuk jadi salah satu pemainnya. Gimana? Aku cepat menggeleng, tapi Mas Waris malah menginjak kakiku, lalu mendahuliku untuk menjawab. Siap bang, nanti calling saya aja. Adik saya ini pasti siap main film lagi. Pokoknya dijamin gak bakal mengecewakan deh, ucap Mas Waris sambil mengedipkan satu matanya memberi kode. Aku cuma bisa mengangguk pasrah. Setelah semuanya selesai, akhirnya kami bisa pulang. Sebelum meninggalkan lokasi syuting, dari kejauhan nampak Kak Reza si pria kemayu memberikan cium jauh sambil memberi gestur minta ditelepon. Ya Allah, betapa berat cobaan hari ini. Sesampainya di rumah, Mas Waris tak henti-hentinya menceritakan kepada Arifin dan Siti tentang betapa hebatnya diriku yang menggantikan perannya di lokasi syuting tadi. Wah, berita besar ini. Gak sabar mau cerita sama Budi dan Jaka. Arifin menanggapi dengan antusias, tapi aku tahu mereka hanya akan mengolok-olokku. Seharian kami semua santai bersenda gurau. Siti nampak masih takut sambil terus menatapku. Aku yang tak mau kalau sampai dia bercerita pada Mas Waris dan juga Arifin, memintanya untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat, dan dia pun mengangguk. Keesokan harinya kami pun pamit. Arifin dan Siti tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Mas Waris atas segala bantuan dan kebaikannya.
Mas Waris pun tak lupa berpesan padaku agar siap datang kembali bila tawaran main film itu benar-benar terwujud. Aku pun menyikapinya dengan tertawa. Lihat nanti saja, Mas. Selama perjalanan pulang, di dalam bis, Arifin tak henti-hentinya terus mengolok-olokku. Langsung ganti nama aja, Yud. Persiapan kalau tenar nanti. Gimana kalau Yuda Van Damme atau Yuda Schwarzenegger? Mantap tuh. Apaan sih? Gak jelas banget, jawabku sambil bersungut kesal. Siti cuma senyum-senyum geli mendengarnya, tapi kakaknya tak henti-hentinya terus bicara. Atau pakai nama jagoan Mandarin, Yuda Le, Yuda Chan, gimana? Cocok gak? Anjay. Aku tak menggubrisnya, namun Arifin masih belum selesai. Apa mau pakai nama jagoan lokal? Yuda Uwais, keren tuh. Des. Arifin seketika terkulai lemas saat ku totok jalan darahnya. Siti kebingungan, namun aku jelaskan kalau kakaknya hanya tertidur. Dia pun mengangguk paham. Sekarang aku bisa menikmati perjalanan pulang dengan lebih tenang. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.